Ini ada fatwa dari ulama Salafi sendiri, ulama Wahabi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oke. Yaqulu hal yajuzu madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bi qasaid. Bi qasaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan share serius tapi santai. Oke, sekarang ini mau ngapain ini? Kita lihat bos. Dari plus mau ngapain Hari Pras ini? Yuk. Ini judulnya ini baru Islam yang murni. Ini baru Islam berarti. Pokoknya Islam yang ikut yang mepet-mepet ke Wahabi itu murni bos. Yang tauhidnya 3 itu murni. Berarti yang lain dari itu yang kurang murni. enggak murni. Bos, coba bos. Riyadh misalkan di kota Riyadh mengadakan konser-konser, itu keluar dari Mekah Madinah. Ya terlepas di Arab Saudi ada ya kemaksiatan dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang awam yang ada di situ. Orang-orang awam. Oh, kalau di Saudi kata Hari Pras orang awam yang melakukan kemaksiatan bos. Kalau di Indonesia bukan orang alim bos, yang joget-joget semua itu orang alim, alamah. Gitu. Kalau di Saudi yang maksiat kasino itu bukan bos. Bahkan syekhnya yang merestui itu bos ya. Syekh itu yang merestui apa permainan kasih apa kayak lomba-lomba kayak kartu remi itu bos. Itu orang awam kata Hari Pras kayak gitu. Hal ini disampaikan oleh kantor berita Israel Globes yang juga melaporkan bahwa Saudi akan membuka pintu bagi pelancong Israel untuk berkunjung. Ulama senior Syekh Adel Al-Kalbani hadir di hari pembukaan turnamen kartu tersebut. Syekhnya hadir untuk meresmikan lomba kartu. Oke, lanjut bos. Yang ingin merasakan kebebasan, dan itu pun bukan di Mekah Madinah. Ya, sekali lagi itu bukan. Ya iyalah, kalau di Mekah Madinah entah diserbu orang seluruh dunia, Pras. Di Madinah mau bermaksiat, di Mekah mau bermaksiat. Ya jelas lah. Di Indonesia juga yang sholawatan joget-joget itu orangnya kalau masuk Mekah ya nggak bakalan joget-joget. Aduh, Anda ini logikanya lo gimana? Amburadul Anda itu. Kita ini menjadi orisinil kalau kita ikut Islam Arab. Nah, Kita ini menjadi orisinil kalau kita ikut Islam Arab. Kita ini menjadi orisinil kalau kita ikut Islam Arab. Pak Kiai Idrus Ramli ini terkadang memang suka ini ya teman-teman, rancu. Pernyataannya itu terkadang Bukan rancu, tapi pemahaman Anda yang dangkal, gitu loh. Kita ini kalau Islam harus kalau ingin murni ya mengikuti Islam Arab. Waktu era tuh munculnya Islam waktu itu, Pras. Munculnya Islam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian diteruskan oleh para ulama salaf sampai sekarang itu tetap mengikuti sumbernya dari Arab sana, Pras. Ya, Kalau yang sekarang ya beda, bos ya. Beda. Lawang sejarahnya masuknya Wahabi ke Saudi aja kayak gitu dengan dukungan Inggris segala macem, bos ya. Ya kayak gitu ya, bukan. Kalau sekarang Arab maksudnya itu Anda harus bisa membedakan, Pras. Masa ya nggak ngerti? Yang Islam yang murni siapa? Ya Nabi, bos ya. Para sahabat, tabiin, tabiut tabiin kayak gitu. Ya. Saudi sekarang apa mengikuti 3 kurun itu, bos? 3 kurun salaf? Enggak, bos. Enggak. Saudi sekarang pun nggak mengikuti yang asli itu. Karena apa? Mereka Wahabi ini, terutama kelompok Anda ini, Salafiyun Wahabiyun ini, Wasabi ini, nggak mengikuti yang asli, bos ya. Karena mereka sebagian menolak salafus soleh yang nggak mendukung mereka, kepentingan mereka yang nggak dukung ditolak, bos ya. Yang mendukung pendapat mereka, digembar-gemborkan untuk dan dihantamkan ke kelompok lain. Wah, beliau ini sebagai pembela Habaib katanya semua Habib itu adalah zuriyah Rasulullah SAW. Tetapi di sisi lain dia juga memerangi Habib-Habib Syiah. Karena memang kata asatid saya, guru saya memberikan nasihat kepada saya kalau memang pintu pertama itu orang menjadi Syiah adalah cinta kepada Ahlul Bait, katanya begitu. Jadi tidak salah kalau Habaib-Habaib ini banyak yang ke Syiah. Faham-fahamnya banyak yang ke Syiah. Salah satunya adalah Habib Husain Al-Haddar, Ja'far itu. Bahkan sekarang ini lagi heboh ya. Sekarang lagi heboh bahwa Husain Al-Haddar itu DNA-nya bukan DNA Arab katanya. Sudah ada tes DNA. Entah ini benar atau salah saya tidak mau tahu. Intinya Oke. Tentang nasab ya.
bebas ya, tentang Rasul ini bebas. Kalian yang meyakini bahwasanya Habib itu dzurriyyah Nabi, silahkan, bos ya. Dengan dalil-dalil, dengan bukti isbat di Robito Alawiyah, silahkan. Untuk yang nggak meyakini, ya silahkan. Dengan dalil penelitian Kiai Imad, silahkan. Sama-sama punya hujah, nanti di hadapan Allah juga sama-sama punya hujah. Begitu. Hujah yang percaya bahwasanya dzurriyyah itu bukan bahwasanya Habib itu dzurriyyah Nabi, iya, mereka takut nanti seumpama Habib ini turunan Nabi gimana di akhirat, apa jawabnya ke Nabi gitu. Nah, yang nggak percaya juga gitu, berhujah nanti di akhirat. Kalau ternyata Habib ini bukan dzurriyyah Nabi, mau berhujah apa kepada Nabi nanti? Kan gitu, langsung sudah dipaparkan oleh Kiai Imad. Nah, jadi intinya khilafiyah ini terserah, silahkan bebas-bebas saja bos ya. Mau percaya yang monggo, yang percaya, yang tidak percaya ya monggo, silahkan. Begitu intinya, mau habaib atau siapapun yang berilmu, yang berakhlak baik, kita jadikan panutan bos ya. Kita hormati siapa saja bos ya. Tentang Habib Ja'far yang dituduh Syiah, mau apapun tuduhan Anda beras ya, mau apapun. Karena apa? Orang itu tergantung finalnya. Gara-gara Habib Ja'far ini dulu sekolahnya di sini, kemudian sekarang dituduh seperti itu, tidak membuktikan apa-apa, bos ya. Yang membuktikan adalah kiprah yang sekarang. Gitu. Sebenarnya bukan masalah Syiah nih, Habib Ja'far Al-Haddar ini. Bukan masalah Syiahnya, bukan. Tapi apa? Karena beliau itu, Habib Ja'far Haddar ini, Husain Haddar ini, karena beliau moderat. Intinya begitu, moderat. Mereka kan paling nggak suka, pokoknya intinya yang mereka perang itu yang moderat. Yang moderat, terus kemudian berpikiran maju. Kemudian beliau itu supel orangnya, masuk kemana saja. Bos ya, berdakwah siapa saja dirangkul. Itu Salafi Wahabiyun ini nggak suka, pasti diserang gitu. Apapun Anda, tapi Husain Ja'far Haddar telah membuktikan bahwasanya beliau diterima apapun, dan selama ini tidak pernah mengajarkan Syiah. Nggak pernah. Belum pernah. Ya bos ya. Nggak pernah. Ya dan nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah. Yang ada ya dakwah seperti biasa kepada non muslim, santai, bahkan bergaul dengan non muslim, bahkan baru di era beliau ini toleransi itu hal yang biasa sudah gitu loh. Berarti ya hampir sukses sudah toleransi bos. Kalau toleransi masih digembar-gemborkan, ini loh contoh toleransi, itu berarti belum bos. Tapi kalau sudah toleransi itu sudah terbiasa, sudah nggak ada pembahasan yang wah, maka itu sudah sukses toleransi bos. Nah itu ini nggak suka, kayak Hari Pres ini nggak suka toleransi kayak gitu, nggak suka. Ya. Berdampingan dengan ahli bid'ah, orang non muslim, ateis. Iya, intinya begitu, kayak gitu loh. Kesurupan lagi, bukan kesurupan faham Wahabi, tapi memang secara fitrahnya, akal dan hatinya adalah Salafi, mengikuti orang-orang terbaik. Kan disebutkan umat-umat terbaik Nabi Muhammad itu adalah sahabat tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in. Ini adalah orang-orang terbaik dan beliau memilih mengikuti orang. Satu kata untuk Pret. Anda berkata seperti itu, tapi Imam Tawus Anda tuduh-tuduh, Anda fitnah. Imam Tawus adalah tabi'in, gurunya 50 sahabat. Itu pun karena nggak sesuai dengan kepentingan Anda tuduh-tuduh sebagai ulama halu. Hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari. Ini informasi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari. Ini informasi goibnya katanya didapat oleh tabi'in. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah. Seolah-olah informasi goib ini lupa Allah menurunkannya di zaman Nabi. Turunnya perkara goib itu telat turun ke tabi'in akhirnya. Ya kan? Ya difitnah. Seakan-akan Nabi nggak ngerti. Imam Tawus ini yang ngerti. Pembohong. Nah iya, katanya barusan mengikuti salafus saleh. 3 generasi. Dia bilang 3 generasi, tapi dia sendiri suka memfitnah tabi'in. Bos ya. Jadi maulid peringatan nikah seongguna benih ajaran Islam. Jadi nggak ki? Tepat. Peringatan maulid nih benih ajaran syariat Islam.
Ya. Di zaman Nabi tak ada. Di zaman sahabat tak ada. Nabi nyebut lagi. Bada telok generasi paling bagus menurut saja. Generasi Rasulullah, sahabat tabi'in, khairun nas qarni. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Di masane kemasan Islam paling bagus menurut saja Rasulullah tang generasi. Tang penceren sahabat pahtabiin ada lamba. Tadi sekitar 350 tahun dari Nabi baru bernikah. Jadi sekali lagi peringatan Maulud benih ajaran syariat. Tapah ngamuk meneng mun kilo idul saki. Makanya ngeneng kelu. Mon ajaran agama Islam mulai Nabi ya cerbi Nabi. Intinya Hari Pras mengutip penggalan ini, dan Kiai ini nggak mungkin menyalahkan Maulid ini, nggak mungkin. Melihat dandanan Kiai ini hanya potongan saja. Tadi Kiai itu sudah bilang, tuh dengerin dulu, belum dijelaskan mau marah saja, kata jamaahnya kan gitu aja. Kan dia mengatakan gitu. Jadi Maulid ini bukan ajaran jamaah syariat, itu samaannya bos. Terus kayak ini loh, ini kalau nggak dijelasin, makanya dengarkan dulu, akan saya jelasin. Kalau nggak dijelasin marah sampean. Nah ini berarti kesimpulannya ya ini tetap maulidan loh Pras ya. Makanya ini saya katakan berani menyimpulkan kayak gitu dari kalimatnya tadi ya, dan nggak mungkin ceramah ini full, oke? Karena kiai-kiai di Madura itu paling nggak ya 1 jam 1 jam setengah bos kalau ceramah bos, bos ya. Sedangkan Hari Pras ini sisa berapa menit? Ini jelas potongan bos. Oke, kita bahas intinya Maulid ya bos. Maulid sama kayak tahlil bos ya. Intinya konsep bos ya. Konsep. Isinya apa? Di situ isinya sejarah Nabi, kemudian memuji Nabi bos ya, memuji Nabi, kemudian doa minta syafaat Nabi bos ya. Doa minta syafaat Nabi. Dan keempat, musik, bos ya. Hadro. Iya, musik itu, bos. Terus termasuk ma'azif itu. Termasuk musik. Nah, ini panjang nih teman-teman ya. Panjang, bos. Oke, karena panjang kita nggak anu saja ya. Kita singkat saja. Mungkin lain kali lah ya kita jelaskan. Oke. Karena puji-pujian, oke. Di sini ada fatwa dari ulama Salafi sendiri, ulama Wahabi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oke. Yaqulu hal yajuzu madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bi qasaida ucapan Syekh Utsaimin. Madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima fihi minal khisalil hamidah wal manaqibil azimati wal akhlaqi al kamilati. Hada amrun masyru'un wa mahmudun lima fihi minad da'wah ila dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila ta'zimir rasuli alaihi salatu wassalam wa mahabbatihi wa kullu hadha minal umuril maqsudati syar'an. Oh ini boleh kalau ngikut ini bos. Berarti Puji-pujian boleh. Memuji Kanjeng Nabi kan boleh. Bahkan disyariatkan bos. Wa kullu hadza minal umur al maqsudu syar'an. Wa kullu hadza minal umuri al maqsudati syar'an. Nah, ini boleh menurut Syekh Utsaimin. Untuk lengkapnya tentang maulidan itu butuh dalil-dalil lagi nih karena terlalu panjang bos ya. Karena di situ ada kita harus menyampaikan syafaat Nabi. Bagaimana syafaat Nabi kan isinya maulid itu apa bos? Membaca sejarah, kemudian memuji Nabi, kemudian berdoa minta syafaat Nabi, kemudian wasilah juga bos. Kan itu minta wasilah bos kepada Nabi bos, berdoa kepada Allah dengan wasilah Nabi. Kemudian yang keempat ada musik-musik itu bos ya. Itu 5 dalil. Karena terlalu panjang kami bantah untuk satu ini saja ya. Mungkin lain waktu kita anukan. Ada semua itu hadisnya, ada semua. Oke bos, itu saja untuk hari ini bos. Oke, mungkin itu obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.